Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dan keluarga selalu sehat ya. Hari ini kita akan melaksanakan penilaian akhir semester ganjil Bahasa Indonesia kelas 6. Jangan lupa untuk berdoa dahulu ya sebelum mengerjakan. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih jawaban A, B, C, atau D. Kompetensi dasar 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 1. Setiap hewan memiliki cara perkembangbiakannya sendiri. Semua itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai manusia, kita harus bisa menjaga dan melestarikan keberadaan makhluk hidup. Karena makhluk hidup banyak berjasa pada kehidupan kita, mulai dari membajak sawah dengan kerbau, dan nutrisi gizi yang kita peroleh juga berasal dari hewan. Kesimpulan bacaan di atas adalah A. Hewan berkembang biak dengan banyak cara. B. Hewan banyak membantu manusia. C. Kita harus melestarikan keberadaan hewan. D. Hewan membantu kita untuk membajak sawah. Dua. Hasil pengamatan. Warna air kecoklatan, banyak sampah plastik yang melayang di air, dan aroma sungai juga bau. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, apakah tempat pengamatan yang diamati? A. Sumur. B. Hutan. C. Sungai. D. Kolam. Tiga. Manakah penulisan hasil pengamatan yang benar pada laporan di bawah ini? A. Keramaian pedagang di Pasar Satria membludak di pagi hari. B. Saat ini air yang mengalir di Tukat Unda sudah mulai mengecil. C. Sampah plastik berserakan di belakang sekolah SD Negeri 3 Sukamaju. D. Hasil panen buat rambutan banyak dijual di Pasar Senggol. Empat. Lalu lintas sangat padat, terutama pada pukul 6 sampai 7. Pada saat itu jalan dipadati anak-anak sekolah dan pekerja. Setelah pukul 8, jalan mulai tampak sepi. Kendaraan yang melintas pada umumnya adalah kendaraan umum dan beberapa sepeda motor. Pada pukul 13 sampai 14 lalu lintas kembali padat. Waktu itu saatnya pelajar dan beberapa pekerja pulang. Namun kepadatan itu tidak sampai menimbulkan kemacetan. Laporan pengamatan di atas dilakukan di A. Jalan raya. B. Jalan setapak. C. Jalan tol. D. Jalan perumahan. Lima. Siapapun pasti menyukai minuman manis. Kita selalu ingin meminumnya. Tanpa kita sadari, kita telah mengkonsumsi minuman manis setiap hari. Meskipun rasanya enak, tapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kita bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air, seperti semangka atau melon. Simpulan paragraf di atas adalah A. Siapapun pasti menyukai minuman manis. B. Minuman manis tidak baik bagi tubuh. C. Minuman manis dapat diganti dengan mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air. D. Semangka dan melon adalah buah yang mengandung banyak air.
6. Maya dan Rina mengamati proses metamorfosis kupu-kupu di Taman Bunga Mekarsari. Mereka melihat kupu-kupu di Taman Bunga Mekarsari. Mereka melihat proses kupu-kupu menjadi kepompong. Berdasarkan kutipan di atas, yang bertindak sebagai pengamat adalah A. Maya, B. Rina, C. Maya dan Rina, D. Taman Bunga Mekarsari. 7. Pada saat melakukan pengamatan atau kunjungan, kita diperbolehkan untuk A. Bertanya, B. Acuh tak acuh, C. Mengganggu, D. Tak peduli. Delapan. Temuan-temuan selama pengamatan ditulis dalam laporan pengamatan pada bagian A. Tujuan, B. Hasil pengamatan, C. Tempat pengamatan, D. Waktu pengamatan. 9. Perhatikanlah huruf kapital pada judul laporan berikut. Penulisan judul laporan yang benar adalah A. Cara membuat dan menggunakan kincir air, B. Cara membuat dan menggunakan kincir air, C. Cara membuat dan menggunakan kincir air. Sepuluh. Sampah yang menyumbat saluran air itu harus dibersihkan supaya tidak menyebabkan banjir. Judul yang tepat untuk kalimat laporan di atas adalah A. Lingkungan alam yang menyenangkan, B. Membersihkan saluran air, C. Buanglah sampah pada tempatnya, D. Kegunaan sampah. Selanjutnya adalah kompetensi dasar 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yuk simak soalnya, saksikan dan jawablah. 11. Teks eksplanasi adalah A. Teks yang berisi tentang penjelasan, B. Teks yang berisi tentang cara mengerjakan sesuatu, C. Teks yang menceritakan suatu kejadian, D. Teks yang menggambarkan suatu objek. 12. Karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi ialah A. Isinya memuat fakta, B. Muatannya didasarkan pada pendapat atau opini, C. Adanya langkah prosedur, D. Memuat unsur kekonyolan. 13. Teks eksplanasi bertujuan A. Menyatakan hasil laporan observasi, B. Menyajikan hiburan, C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya, D. Menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan suatu hal. 14. Perhatikan langkah membuat teks eksplanasi berikut. 1. Menentukan topik, 2. Menyusun tulisan, 3. Membuat kerangka karangan, 4. Menyunting tulisan. Langkah-langkah yang tepat untuk membuat teks eksplanasi adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 4, 3, 1, 2, C.
C. 1324, D. 2341. Belakangan ini gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Sepanjang sejarah umat manusia, gempa selalu saja menimbulkan kerugian baik material ataupun korban jiwa. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa bumi adalah peristiwa yang berdampak secara langsung kepada makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang. Jika dilihat dari struktur teks eksplanasi, teks tersebut adalah bagian dari A. Kronologis atau urutan peristiwa, B. Sebab atau akibat, C. Pengenalan objek, D. Asal-usul peristiwa. Gunung es terbuat dari kumpulan es air tawar yang terbawa ke laut karena adanya pecahan gletser atau ketika potongan es terpisah dari lapisan es yang mengapung. Sebagian kecil es mengapung di antara air laut yang asin, sedangkan bagian yang tebal tidak terlihat di bawahnya. Gunung es berasal dari daratan. Oleh karena itu, gunung es mengandung batuan besar maupun kecil yang terbawa gletser atau lapisan es dari batuan padat. Batuan itu menyebabkan gunung es menjadi berat sehingga melesap lebih dalam di laut. Topik teks di atas adalah A. Fenomena gunung es, B. Proses terjadinya gunung es, C. Pecahan gletser, D. Air tawar membantu terjadinya es. Kalimat pernyataan umum yang tepat untuk teks eksplanasi tentang kekeringan yaitu A. Bencana kekeringan sudah terjadi di mana-mana. B. Kekeringan menyebabkan kebakaran. C. Cuaca yang kering sangat buruk untuk kesehatan. D. Kekeringan merupakan salah satu fenomena alam ketika musim kering terjadi dalam waktu yang cukup lama. Berikut ini yang tidak termasuk kalimat yang menggunakan keterangan waktu adalah A. Pada usia 2 minggu embrio manusia merupakan sebuah cakram pipi. B. Pada bulan ketiga bentuk manusia telah terwujud. C. Pada tahap ini embrio disebut fetus. D. Lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan keriput pada kulit. Kalimat yang digunakan untuk membuat teks eksplanasi adalah A. Kalimat ajakan, B. Kalimat tanya, C. Kalimat pasif, D. Kalimat aktif. Pernyataan umum adalah bagian dari struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum berisi tentang A. Gambaran umum dari seluruh teks tersebut, B. Gambaran awal yang akan disampaikan, C. Bagian utama yang akan dibahas, D. Bagian penutup. Kalimat yang berisi fakta adalah A. Rina sepertinya tidak masuk hari ini.
B. Kira-kira sebulan yang lalu kami sudah berkirim surat kepada pemilik lahan. C. Bukankah mereka sudah mengerti sebelum ayahnya terserang penyakit jantung? D. Negara Indonesia diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berikut kata yang menjadi penanda simpulan dalam teks eksplanasi adalah A. Sekurang-kurangnya, B. Dengan demikian, C. Walaupun begitu, D. Tidak jarang. Sementara itu, faktor sosial berkaitan dengan kebiasaan manusia yang tidak pernah ramah terhadap alam. Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan merupakan contoh nyata yang berdampak terhadap terjadinya banjir. Selain itu, penebangan hutan secara ilegal dan beralih fungsinya daerah resapan air menjadi daerah permukiman juga menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Informasi penting pada paragraf tersebut adalah A. Perilaku manusia mencintai lingkungannya. B. Perilaku manusia merupakan penyebab utama terjadinya banjir. C. Tumpukan sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan banjir. D. Hilangnya daerah resapan mengakibatkan banjir di perumahan. Gambar di samping termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi fenomena. A. Sosial, B. Budaya, C. Agama, D. Alam. Perhatikan kerangka teks eksplanasi berikut. 1. Proses terjadinya gempa bumi. 2. Penyebab terjadinya gempa bumi. 3. Definisi gempa bumi. 4. Akibat gempa bumi. 5. Simpulan gempa bumi. Jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan kerangka yang tepat adalah A. 3, 1, 2, 4, 5. B. 3, 4, 1, 5, 2. C. 1, 2, 3, 4, 5. D. 2, 4, 5, 1, 3. Bacalah teks berikut. 1. Gempa yang terjadi dalam perut bumi akan mengakibatkan munculnya tekanan ke arah vertikal, sehingga dasar lautan akan naik dan turun dalam rentang waktu yang singkat. 2. Hal ini kemudian akan memicu ketidakseimbangan pada air lautan, yang kemudian terdorong menjadi gelombang besar yang bergerak mencapai wilayah daratan. Isi teks eksplanasi di atas adalah A. Penyebab terjadinya gempa, B. Akibat tsunami, C. Penyebab terjadinya tsunami, D. Akibat gempa. Bacalah teks berikut. 1. Gelombang tsunami merupakan air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. 2. Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah diterjang tsunami. 3. Gelombang tsunami tersebut bisa saja mencapai 500-30 km per jam di lautan. 4. Pada saat mencapai bibir pantai, kecepatan tersebut kemungkinan menyebabkan kerusakan yang parah. Kalimat yang merupakan pendapat dinyatakan oleh nomor A. 1 dan 4, B. 3 dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 3.
28. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan A. Apa dan siapa? B. Bagaimana dan mengapa? C. Kapan dan di mana? D. Siapa dan mengapa? (29) Gambar di samping menggambarkan sebuah fenomena A. Sosial, B. Alam, C. Budaya, D. Politik. Banjir bandang umumnya terjadi hasil dari curah hujan berintensitas tinggi dengan durasi atau jangka waktu pendek yang menyebabkan debit sungai naik secara cepat. Dari sekian banyak kejadian, sebagian besar diawali oleh adanya longsoran di bagian hulu sungai. Kemudian material longsoran dan pohon-pohon menyumbat sungai dan menimbulkan bendung-bendung alami. Selanjutnya, bendung alami tersebut ambrol dan mendatangkan air bah dalam volume besar dan waktu sangat singkat. Berdasarkan struktur teks eksplanasi, teks di atas merupakan bagian A. Pernyataan umum, B. Penutup, C. Proses, D. Pernyataan umum, proses. Selanjutnya adalah kompetensi dasar 3.4, yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk anak-anak, kita lanjut ya. 31. Tempat berlangsungnya suatu peristiwa kejadian, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi merupakan jawaban yang tepat untuk kata tanya. A. Apa? B. Di mana? C. Kapan? D. Siapa? (32) Kata tanya yang digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan keadaan tentang suatu hal adalah A. Di mana? B. Bagaimana? C. Mengapa? D. Kapan? (33) Kata tanya yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa, berita atau cerita yang terjadi adalah A. Kapan? B. Siapa? C. Di mana? D. Bagaimana? (34) Untuk mengetahui penyebab terjadinya suatu peristiwa, kita dapat mengajukan pertanyaan berikut. A. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? B. Di mana peristiwa itu terjadi? C. Kapan proses terjadinya peristiwa itu? D. Mengapa peristiwa itu terjadi? 35. Sebagai pembuat dan penjahit bendera Sang Saka Merah Putih, pertanyaan yang sesuai untuk jawaban di atas adalah A. Apa peran Ibu Fatmawati pada pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? B. Kapan Ibu Fatmawati menjahit bendera Sang Saka Merah Putih? C. Bagaimana proses pembuatan bendera Sang Saka Merah Putih? D. Mengapa bendera Sang Saka Merah Putih harus dibuat? (36) Pertempuran Margarana terjadi di kota Bali.
Kalimat tanya yang sesuai untuk jawaban di atas adalah A. Siapa pemimpin pertempuran Margarana? B. Di mana terjadinya peristiwa pertempuran Margarana? C. Apa penyebab terjadinya pertempuran Margarana? D. Kapan terjadinya pertempuran Margarana? 37. Siapa komandan pasukan sekutu yang mendarat di kota Surabaya? Jawaban yang sesuai untuk pertanyaan di atas adalah A. 25 Oktober 1945, B. Brigjen AWS Malabi, C. Karena ingin melucuti senjata tentara Jepang, D. Penjara Kalisosok. 38. Suku Asmat berada di Kepulauan Indonesia Timur, jauh di pedalaman Papua. Populasi suku Asmat saat ini mencapai 65.000 jiwa. Mereka mendiami daerah hutan rawa, tepatnya pantai selatan Papua. Sebagai komunitas yang tinggal di pinggiran sungai, mata pencaharian suku Asmat adalah menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Makanan pokok masyarakat suku Asmat adalah sagu dan talas yang berasal dari hutan-hutan. Kalimat tanya yang sesuai isi paragraf di atas adalah A. Apa mata pencaharian suku Asmat? B. Bagaimana kematian menurut kepercayaan suku Asmat? C. Mengapa di kalangan suku Asmat sering terjadi peperangan? D. Apa kebiasaan yang dilakukan suku Asmat saat berperang? Sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf adalah A. Siapa yang melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta? B. Kapan teks proklamasi dibacakan di depan rakyat Indonesia? C. Mengapa sejumlah pemuda melakukan penculikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta? D. Di mana peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Orang Jepang yang datang itu marah-marah dan sontak meninggalkan pegangsaan timur. Kalimat tanya yang sesuai dengan kalimat di atas adalah A. Pihak siapa yang marah-marah di pegangsaan timur? B. Mengapa orang Jepang datang ke pegangsaan timur? C. Bagaimana sikap orang Jepang setelah mengetahui Soekarno membacakan proklamasi? D. Apa yang dilakukan orang Jepang setelah meninggalkan kediaman Soekarno di pegangsaan timur? Selanjutnya, kompetensi dasar 3.6. Mencermati petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Yuk kita simak soalnya dan jawablah dengan hati-hati. 41. Formulir yang berisi tentang data diri seseorang secara lengkap disebut A. Daftar riwayat hidup, B. Kartu keluarga, C. Catatan pribadi, D. Buku harian. 42.
Kegiatan mengisi sebuah formulir dilakukan saat kita A. Mendaftar mengikuti sebuah perlombaan, B. Meminjam buku ke perpustakaan, C. Menjenguk teman di rumah sakit, D. Mengunjungi objek wisata bersejarah. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan ciri formulir yang baik dan benar adalah A. Formulir dirancang dengan corak yang sederhana namun mudah dipahami. B. Formulir dibuat dengan desain yang indah dan berwarna-warni agar terlihat menarik. C. Formulir disusun dengan memperlihatkan nilai-nilai keindahan. D. Formulir dicetak pada kertas yang tebal agar tidak mudah sobek. Salah satu keuntungan adanya formulir adalah A. Memudahkan dalam penyimpanan dan pencatatan, B. Sebagai bukti fisik, C. Menyampaikan informasi, D. Menghimpun data yang sama. Salah satu ciri daftar riwayat hidup yang baik dan benar adalah A. Dibuat dengan indah agar orang yang membaca kagum, B. Dibuat dengan jelas supaya mudah dibaca dan dipahami, C. Diuraikan secara panjang dan lebar serta berbelit-belit, D. Dijelaskan secara mendetail dan panjang. 46. Dalam mengisi daftar riwayat hidup harus menggunakan data yang A. Sesungguhnya, B. Palsu, C. Rancu, D. Tidak pasti. Alicia Salma Rofa merupakan gadis kelahiran Solo 22 Mei 2005. Kini ia tinggal di Jalan Mengkudu 8, Salatiga. Sebelumnya ia memang tinggal di Jalan Mawar 8, Solo. Ia sudah kelas 6. Alicia akan mendaftar lomba, maka saat menuliskan alamat harus diisi data A. Solo 22 Mei 2005, B. Jalan Mengkudu 8, Solo, C. Jalan Mengkudu 8, Salatiga, D. Jalan Mawar 8, Solo. 48. Kita dapat mentransfer uang melalui A. Pasar, B. Di mana saja, C. Rumah, D. Bank. 49. Bu Yuneta mengisi belangko titik-titik ketika mengirim uang melalui kantor pos. A. Wesel, B. Formulir, C. Pendaftaran, D. Kartu pos. Jenis data yang harus diisi saat melakukan transfer uang melalui bank adalah A. Alamat yang dituju, B. Nomor rekening yang dituju, C. Jenis kelamin pengirim uang, D. Nomor KTP pengirim uang. Oke anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakannya. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.